Mindy Morgenstern lahir pada tanggal 29 April 1984 di Bogota, Kolombia. Dia tumbuh besar bersama dengan kakak laki-laki dan perempuannya. Namun waktunya di Kolombia tidak berlangsung lama karena keluarganya mengalami kesulitan yang akibatnya Mindy kemudian diadopsi oleh pasangan dari Amerika bernama Larry dan Eunice Morgenstern. Mereka adalah pasangan yang tinggal di dekat New Salem, North Dakota, Amerika Serikat. Mindy sangat dicintai oleh keluarga barunya. Dia anak yang aktif, ceria, dan penuh dengan tawa. Namun, karena warna kulitnya yang berbeda, teman-temannya banyak yang menggodanya, yang membuat Mindy mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi kakak tirinya membela Mindy dan mengatakan pada teman-temannya kalau Mindy itu tidak berbeda dengan mereka. Dan lama-kelamaan teman-teman Mindy bisa menerimanya. Mindy digambarkan oleh teman-temannya sebagai orang yang peduli, ramah, penuh kasih sayang dan selalu bersemangat untuk membantu orang di sekitarnya. Dia memiliki aktivitas sosial yang aktif, juga seseorang yang religius dan berpartisipasi dalam kegiatan paduan suara dan memainkan berbagai alat musik di gereja. Selain itu, semasa SMA-nya, Mindy juga bergabung dengan tim pemandu sorak sekolah. Setelah lulus dari sekolah menengah New Salem, dia belajar di Universitas Valley City, di mana dia mengambil jurusan pendidikan jasmani. Pada tahun 2006, dia memasuki tahun terakhirnya dan sedang mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan dengan masa depannya. Dia sebenarnya memiliki impian untuk menjadi pelatih basket atau terlibat dalam bidang pelatihan olahraga apapun. Dengan minat yang besar pada olahraga, terutama dalam bola basket, dia memiliki rencana untuk tetap mengikuti pendidikan jasmani. Mindy terkenal di lapangan basket setempat dengan idola masa kecilnya yaitu Michael Jordan. Namun sangat menyedihkan bagi Mindy saat dia didiagnosis mengidap penyakit multiple sclerosis sehingga membatasi kemampuannya untuk berolahraga. Tetapi Mindy tidak membiarkan kondisinya itu menghentikannya. Dia tetap terlibat dengan melatih tim bola basket setempat dan bekerja sebagai tim penyelamat di kolam renang terdekat. Mindy berkomitmen untuk bisa menginspirasi orang lain untuk terus menjalani gaya hidup sehat. Dia berbicara dalam seminar di kampusnya dan sekolah lokal di daerahnya tentang pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Ada satu hal lain yang terus membuat Mindy menjadi terus kuat, yaitu pacarnya yang bernama Kyle Kusney. Kyle adalah pemuda yang populer di kotanya. Sama-sama menyukai olahraga dan sama-sama memegang teguh imannya dan juga seorang pekerja keras. Hubungan Mindy dan Kyle direstui oleh keluarganya Mindy. Kyle sangat diterima menjadi bagian keluarga mereka. Mindy pun sudah membayangkan akan menikah dengan Kyle suatu hari nanti. Dia sudah merencanakan akan mengenakan gaun pengantin apa dan lagu pernikahannya. Namun semuanya kandas di tengah jalan. Setelah Kyle lulus dari kuliahnya, dia menjadi sibuk dengan karirnya dan ditambah mereka harus tinggal berjauhan karena Kyle pindah ke kota lain. Hubungan mereka pun akhirnya putus. Mindy kemudian menjalani hubungan dengan seorang pemuda lokal bernama Jordan Rainham. Pasangan ini memiliki banyak kesamaan, tetapi rupanya Mindy masih belum bisa sepenuhnya melupakan Kyle. Dia masih berharap akan bisa kembali dengan Kyle. Kemudian Mindy mendapatkan tawaran untuk mengikuti program uji coba pengobatan di mana dia harus mengkonsumsi obat yang mirip dengan obat kemoterapi, yang membuatnya sangat rentan tertular penyakit. Saat menjalani terapi ini, dia harus membatasi kontak dengan orang lain. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengurangi resiko itu dengan tinggal sendirian di sebuah apartemen.
Ketika Mindy tiba-tiba berhenti menanggapi pesan dan panggilan telepon, teman-temannya segera menjadi khawatir. Pada tanggal 13 September 2006, dua orang sahabatnya memutuskan untuk memeriksa Mindy. Tony Bauman dan Daniel Holmstrom memutuskan untuk pergi ke apartemennya untuk melihat apa yang salah. Setibanya di sana, mereka mengetuk pintu depan, dan ketika tak kunjung mendapatkan jawaban, kedua wanita ini mencoba membuka pintu dan menyadari kalau pintu itu ternyata tidak terkunci. Begitu mereka masuk, mereka melihat sesosok tubuh tergeletak di atas lantai tepat di depan kaki mereka. Dan itu adalah tubuh Mindy yang sudah tidak bernyawa. Dan terlihat ada sesuatu yang melingkari lehernya. Ketika detektif memasuki properti itu, mereka dapat mencium bau pinus yang sangat khas dan menyengat. Itu adalah bau dari larutan pembersih khas yang biasanya digunakan di banyak rumah di Amerika. Sebotol kosong cairan pembersih tergeletak di dekat tubuh Mindy yang masih berpakaian lengkap. Pertanyaan pertama yang terlintas di benak mereka adalah apakah pelakunya mencoba untuk membersihkan bukti. Sebuah ikat pinggang ditemukan dililitkan di leher Mindy dan terlebih lagi sebuah pisau telah digunakan dengan sangat kejam sehingga gagang pisau tersebut patah di tenggorokannya. Tas dan lanyardnya masih tergantung di lengan kanan Mindy. Dompet maupun barang lainnya juga tidak ada yang hilang. Detektif pun segera mencoret adanya motif perampokan. Berita tentang kematian Mindy menyebar dengan cepat ke seluruh kota dan tak lama kemudian daerah itu dipenuhi oleh petugas dan detektif forensik kejahatan. Sementara itu keluarga dan teman-teman Mindy berjuang untuk bisa menerima tragedi ini. Dari ponsel Mindy menunjukkan adanya panggilan tak terjawab sejak pukul 12:47 di siang hari. Dari hasil otopsi menunjukkan bahwa dia meninggal karena adanya kombinasi antara tidak bisa bernafas dan luka dalam di lehernya. Tetapi tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan seksual. Detektif segera bekerja keras untuk mencoba menyusun timeline yang diharapkan dapat menemukan pelakunya. Mereka berbicara dengan tetangga Mindy dan mengambil sampel DNA-nya. Diketahui tetangganya itu bernama Maurice Gibbs atau yang biasa dipanggil Mo, yang juga adalah seorang petugas di penjara Barnes County. Mo memberitahu polisi kalau dia menghabiskan pagi harinya di rumah setelah jam kerjanya. Dia kemudian makan siang dengan istrinya dan kemudian memasukkan kardus ke mobil untuk mereka pindah rumah. Saat menanyai keluarga Mindy, detektif mengetahui bahwa Mindy tidak menyukai pacar dari Tony dan hubungan mereka sempat menjadi tegang ketika Mindy mendorongnya untuk putus. Dalam wawancaranya dengan polisi, pacar Tony mengakui bahwa dia memiliki catatan kriminal. Tetapi sekarang dia sudah bertobat. Dia juga menyebutkan alibinya di mana di saat Mindy terbunuh, dia sedang bersama dengan temannya yang memverifikasi alibinya. Dari sistem komputer menunjukkan bahwa Mindy berada di perpustakaan universitas di pagi hari dan keluar dari sana sebelum pukul 12:30 siang. Dia kemudian kembali ke apartemennya dan dia berhenti menanggapi panggilan telepon dan pesan teks di sekitar pukul 12:50. Dan pada pukul 9 malam, kedua temannya masuk melalui pintu depan dan menemukan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Keterangan ini memberi pihak berwenang kerangka waktu yang lebih jelas, di mana kematian Mindy terjadi dalam kurun waktu 8 jam dan kemungkinan besar terjadi sesaat sebelum pukul 1 siang. Dalam analisis forensik, DNA ditemukan di bawah kuku jari Mindy. Seorang tersangka telah diidentifikasi, yaitu tetangga Mindy sendiri yang bernama Mo. Selain itu, DNA-nya juga cocok dengan kasus dingin lain,
yang terjadi di kota Fargo pada tahun 2004. Biasanya, seorang kandidat yang akan bekerja di penjara memerlukan pemeriksaan latar belakang yang komprehensif sebelum bisa dipekerjakan di posisi otoritas apapun. Fakta bahwa Mo bisa bekerja di penjara menjadi kejutan besar bagi para detektif. Alibi dari Mo awalnya mengklaim bahwa dia bahkan tidak berada di dekat apartemen pada hari Mindy dibunuh. Dan juga dia dan istrinya yang sedang hamil sedang dalam proses untuk pindah rumah. Meskipun beberapa elemen alibinya itu benar, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara keseluruhan, sehingga petugas memutuskan untuk menggali lebih dalam. Penyelidik memeriksa catatan Mo lebih jauh dan menyadari bahwa meskipun dia jujur mengenai pekerjaannya, dia sebenarnya menyembunyikan berbagai elemen untuk membuat dirinya tampak bersih. Nama sebenarnya bukanlah Mo, melainkan Glendale Morgan Jr. Dulunya dia adalah seorang petinju amatir sebelum bergabung dengan Angkatan Laut untuk sementara waktu. Namun masa dinasnya sangatlah singkat karena Mo ditangkap dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan sempat dihukum 5 tahun penjara. Dan setelahnya dia mengganti namanya untuk bisa membersihkan namanya. Mo melakukannya dengan cukup baik karena orang-orang tidak ada yang mengetahui hal ini, bahkan istrinya sekalipun. Saat detektif melihat kehidupan cintanya, terbongkar kalau Mo memiliki banyak rahasia gelap. Mereka mengetahui bahwa Mo sebenarnya pernah menikah sebelumnya dengan seorang wanita bernama Tasha di tahun 1991, namun mereka telah bercerai pada tahun 1997. Mo kemudian menikahi wanita lain bernama Melissa pada tahun 2002 dan menceraikannya 3 tahun kemudian. Dan pada tahun 2005, ketika keduanya masih menikah, catatan menunjukkan bahwa ada 2 wanita lain mengajukan klaim tunjangan anak terhadap Mo. Secara keseluruhan, pihak berwenang menemukan bahwa setidaknya ada 5 orang wanita yang telah mengajukan klaim tunjangan anak terhadap Mo. Mo kemudian diminta untuk datang ke kantor polisi untuk diwawancara. Dan polisi langsung menyadari ada luka goresan yang baru sembuh di tangannya. Ketika dihadapkan pada bukti DNA dalam kasus, Mo menyangkal bahwa bukanlah dia pelakunya. Dan ketika dihadapkan dalam kasus di Fargo, Mo juga menyatakan ketidakpercayaannya. Dengan bukti-bukti yang memberatkannya, Mo akhirnya ditangkap pada tanggal 21 September 2006 atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan tanpa jaminan. Namun 5 hari kemudian, dia tetap mengaku dirinya tidak bersalah, yang berarti bahwa Mo harus diadili. Tuntutan tambahan diajukan terhadapnya yang terkait dengan tempat kerjanya. Mo mendapatkan serangkaian tuduhan yang sangat memberatkan pada hari itu. Total 5 narapidana perempuan di penjara Barnes County maju untuk menuduh Mo telah melakukan pelecehan seksual terhadap mereka yang menyebabkan 6 dakwaan kejahatan tambahan atas insiden dengan perempuan yang berada di bawah asuhannya. Karena respon dari publik yang sangat besar terhadap kasus ini, tempat persidangan harus dipindahkan ke Mino. Dengan persidangan yang dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan tahun 2007. Jaksa penuntut menggambarkan Mo sebagai seorang predator seksual. Dia menduga Mo telah mendekati Mindy di dalam apartemennya dan ketika Mindy menolaknya, Mo mengambil nyawanya. Sebaliknya, tim pembelanya membalas dengan mempertanyakan validitas dari bukti DNA dan menekankan bahwa DNA itu merupakan hasil sentuhan saat kliennya membantu Mindy membawa cucian pakaiannya. Persidangan awal berakhir pada bulan Juli dengan hasil keputusan juri tidak mutlak. Persidangan ulang dilakukan pada bulan Oktober di tahun yang sama, di mana kali ini jaksa lebih siap. Selain menghadirkan bukti tentang DNA,
mereka menggunakan kebiasaan Mo saat mengirimkan pesan teks. Untuk membuktikan bahwa dia sempat berhenti berkirim pesan teks sesaat sebelum pembunuhan terjadi. Istrinya Mo bersaksi menyatakan bahwa dia memang mengirimkan pesan teks pada Mo di pukul 12:33 di siang hari. Saat itu dia meminta untuk dibelikan minuman, namun hingga pukul 1 siang suaminya itu tidak kunjung muncul. Jaksa juga menghadirkan bukti kedua dalam persidangan itu, bahwa Mo telah mengaku kepada teman satu selnya yang kemudian bertobat dan memberitahu polisi tentang pengakuan tersebut. Akhirnya setelah 27 jam musyawarah, juri memutuskan Mo bersalah atas pembunuhan Mindy dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Mo kemudian memberikan pernyataannya kepada keluarga Mindy, menyatakan permintaan maafnya dan mengatakan kejahatan mengerikan ini seharusnya tidak pernah terjadi. Ibu Mindy berbicara kepada Mo untuk mengungkapkan pengampunan, tetapi juga menekankan bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah Mo lakukan pada putrinya. Dia kemudian menyampaikan simpatinya kepada keluarga Mo dan semua anak-anaknya. Sampai akhir, Mo masih mengaku tak bersalah atas kematian Mindy, tetapi dia mengaku bersalah atas kasus dingin yang terjadi di Fargo. Dan lebih jauh lagi, dia juga mengakui semua tuduhan penyerangan seksual dari insiden di tempat kerjanya. Jaksa lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Mo merupakan indikasi perjuangan melawan kecanduan seksual dan perlu juga disebutkan bahwa salah satu penyerangan terhadap narapidana terjadi pada hari yang sama dengan hari di mana Mindy terbunuh. Sebagai akibatnya, Mo dinyatakan bersalah dan dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap 5 narapidana di penjara. Selain itu, dia juga dinyatakan bersalah atas kasus dingin di Fargo. Dia pun mendapatkan hukuman tambahan masing-masing 12 dan 15 tahun di penjara, dan hukuman ini harus dijalani bersamaan dengan hukuman seumur hidup yang telah ada. Banyak orang yang mengenal Mo merasa terkejut dengan kejahatan yang dilakukannya. Mereka mengingatnya sebagai sosok yang penuh disiplin dan juga berdedikasi. Mo saat ini masih ditahan di penjara negara bagian North Dakota. Dengan tanggal pembebasannya dijadwalkan terjadi saat dia berusia 128 tahun jika dia masih hidup saat itu. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Apakah menurut kalian Mo sudah mendapatkan hukuman yang pantas? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!